Pencemaran tanah akibat tumpahan minyak bumi merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius dan sering terjadi, baik dari kebocoran saat proses eksplorasi, produksi, penghilangan, maupun pengangkutan. Minyak bumi yang mengandung berbagai senyawa hidrokarbon beracun dapat meresap ke dalam tanah dan mengubah struktur serta sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kontaminasi ini tidak hanya mengganggu kesuburan tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat merusak ekosistem secara keseluruhan, termasuk meracuni organisme hidup dan meracuni sumber air tanah. Kebocoran atau tumpahan minyak juga dapat menyebabkan akumulasi hidrokarbon yang sulit terurai dan bersifat toksik. Salah satu solusi yang ramah lingkungan untuk menangani pencemaran limbah hidrokarbon minyak bumi di tanah yaitu bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pemulihan atau pembersihan lingkungan seperti tanah, air, atau udara yang tercemar dengan memanfaatkan organisme hidup, terutama mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau alga. Bioremediasi dapat dilakukan dengan biostimulasi atau bioaugmentasi, di mana biostimulasi adalah salah satu teknik dalam proses bioremediasi atau pemulihan lingkungan tercemar yang bertujuan untuk merangsang atau meningkatkan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme yang sudah ada di lokasi tercemar. Prinsip kerjanya yaitu menambahkan nutrisi dan oksigen untuk merangsang mikroba alami atau endogenus. Sedangkan bioaugmentasi adalah salah satu teknik dalam bioremediasi atau pemulihan lingkungan tercemar yang dapat dilakukan dengan cara menambahkan atau mengintroduksi mikroorganisme spesifik ke dalam lingkungan atau ke dalam tanah yang telah terkontaminasi. Prinsip kerjanya yaitu menambahkan mikroba unggul atau kultur murni yang diproduksi dari laboratorium. Bioremediasi merupakan metode yang paling efektif dalam mengatasi pencemaran limbah hidrokarbon minyak bumi di tanah, karena keunggulannya yaitu yang pertama, destruksi polutan secara permanen. Tidak hanya memindahkan polutan, bioremediasi benar-benar menguraikan molekul hidrokarbon kompleks menjadi zat-zat sederhana dan tidak berbahaya, seperti karbon dioksida dan air. Yang kedua, ramah lingkungan. Bioremediasi memanfaatkan proses alami dan tidak memerlukan penambahan bahan kimia keras yang dapat menimbulkan polutan sekunder. Yang ketiga, biaya relatif lebih rendah. Terutama metode InSite, biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah dibandingkan penggalian, pengangkutan, dan pengolahan limbah secara termal atau kimia. Meskipun bioremediasi dianggap sebagai teknologi ramah lingkungan, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Salah satu kendala utama adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya. Berbeda dengan metode remediasi kimia dan fisika yang dapat memberikan hasil cepat, bioremediasi memerlukan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk benar-benar menurunkan konsentrasi hidrokarbon ke level aman. Selain itu, ketahanan mikroba terhadap kondisi lingkungan juga menjadi faktor pembatas. Mikroorganisme pendegradasi mungkin tidak mampu bertahan lama dalam kondisi tanah yang memiliki toksinitas tinggi atau kekurangan nutrisi. Maka, dapat disimpulkan bahwa bioremediasi merupakan metode efektif dan ramah lingkungan untuk mengurangi pencemaran tanah akibat hidrokarbon minyak bumi. Proses ini memanfaatkan mikroorganisme yang mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon menjadi air dan karbon dioksida yang tidak berbahaya. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Salah satu kendalanya adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses degradasinya.